Bagaimana pendapatnya itu bagus Imam Ibrahim tentang Haji Imaduddin? Silakan. Ya, bagi saya ya, Kiai Imaduddin fi ilmin nasabi ka Syekh Albani fi al-hadithi wasanadi. Kiai Imaduddin levelnya apa dalam ilmu nasab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Mebin sekalian dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dan diri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, di video kali ini saya ingin menampilkan sebuah percakapan antara Tubagus Imam Ibrahim dan juga Lora Zaini ya, yang mana mereka akan mengungkap siapa sosok Kiai Imaduddin dalam pandangan mereka tentunya ya. Dan juga saya mulai ingin memuatkan beberapa video kembali karena memang belakangan ini gaduh nasab mulai sudah tidak karuan arahnya ya, sudah saling hujat dan sebagainya, dan juga dijadikan momentum oleh beberapa salafi wahabi untuk kemudian menyerang para habaib ya, menyerang para ulama kita khususnya di ahli sunnah wal jamaah, dan juga ini menjadikan perpecahan tentunya ya, khususnya di ahli sunnah wal jamaah, bahkan di NU pun tidak luput daripada diobok-obok oleh kelompok mereka-mereka yang awalnya mengatasnamakan tesis yang kemudian menjadi ya fitnah dan adu domba ke sana kemari. Bahkan ya kita sendiri melihat bagaimana Nahdlatul Ulama sekarang ya dibentur-benturkan ya, tidak hanya para habaib dan ulama sekarang, bahkan sudah masuk ke jantungnya aswaja di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Maka dari itu saya juga ingin memuat beberapa video untuk menjadikan edukasi buat kita, memberikan pelajaran-pelajaran ilmu agar kita tercerahkan, agar kita tidak salah menilai, agar kita melihat sesuatu secara objektif berdasarkan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama. Oleh sebab itu silahkan simak videonya sampai selesai, dan nanti insya Allah di akhir video saya ingin memberikan sedikit ulasan terkait video yang akan ditampilkan. Selamat menikmati. Bagaimana pendapatnya itu bagus Imam Ibrahim tentang Haji Imaduddin? Silakan. Ya, bagi saya ya, Kiai Imaduddin fi ilmin nasabi ka Syekh Albani fi al-hadithi wasanadi. Jadi Kiai Imad itu dalam ilmu nasab persis seperti Syekh Albani dalam ilmu hadis dan sanad. Kenapa? Karena sebentar. Ya. Ini sama maksudnya levelnya atau polanya? Polanya, kesamaan polanya. Jadi sama-sama atabil gharaib. Dan kalau kita bicara level pun, Syekh Albani itu tidak sampai yasil ila darajatul muhaddits. Beliau hanya orang yang mustaghil atau istighal bi ilmil hadis. Tidak ada ulama hadis yang i'tiraf kepada beliau bahwa beliau ala annahu minal muhadditsin. Karena derajat Bukan muhaddits tapi pertama. Ayo, ya orang yang ulama kita di Al-Azhar dulu menyebutnya al-mustaghil bi ilmil hadits saja, atau alal aksar al-bahith, yakni peneliti. Karena derajat untuk sampai kepada muhaddis itu harus melewati musnad dulu. Sementara kita tahu Albani itu sangat minim sanad, walaupun kita akui dia punya 1-2 guru yang juga bersanad, tapi pada kenyataannya derajat musnid pun dia tidak sampai, apalagi muhaddis, apalagi sampai kepada hafiz, apalagi sampai kepada hakim, kemudian amirul mukminin fi ilmi hadits.
Nah, jadi sekarang kita kiaskan kepada Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin levelnya apa dalam ilmu nasab? Apakah beliau termasuk an-nasabah ya atau termasuk apa istilah-istilah dalam ilmu nasab itu? Atau hanya mustaghil bi ilmin ansab atau bahis peneliti. Nah, karena likulli fannin rijaluh. Semua fan itu ada orang ahlinya. Walikulli rijalin fannuh. Dan setiap orang itu ada keahliannya. Wa man takallama bighairi fannih ata bil ajaib. Orang yang berbicara di luar dari spesifikasinya, dia akan mendatangkan hal-hal yang aneh, yang muskil. Nah, sehingga saya melihat kesamaan itu seperti Syalbani dalam ilmu hadis. Beliau banyak mensahihkan yang dhaif dan mendhaifkan yang sahih. Dan itu bukan berdasarkan standar ilmu hadis yang mu'tamad, tapi betul-betul dia memberi syarat gharib. Orang Wahabi membelanya dengan beliau punya manhaj muayyan katanya. Satu manhaj khusus. Kalau semua orang yang merusak struktur keilmuan yang sudah mapan selalu dibenarkan dengan istilah mempunyai manhaj khusus muayyan, maka ya udah dokter ahli mata suruh ngoperasi kelamin. Dokter dokter kulit suruh ngoperasi jantung gitu. Nah ini kan gak nyambung. Jaga sembuh bawa golok, pengen nebang pohon kan. Gitu. Dan saya lihat apa kesamaannya, diantaranya standar ganda, tidak ada fairness ya, kejujuran ilmiah. Kemudian cenderung apa istilahnya, tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi mengimani atau menggunakan ilmu nasab sebagian, tapi mengingkari sebagian. Ini kan nggak kafah. Kemudian yang paling parah itu dia pakai konsepnya deduksi ya. Deduksi itu kan berarti dia punya kesimpulan dulu, maka dia cari dalil untuk membenarkan kesimpulannya. Bukan pola induksi yang mana dia mencari, meneliti semua dalil, kaedah, dan segala hal yang terkait, baru istinbat gitu. Nah ini yang jadi masalah. Contoh kan Syalbani itu kan idza ajabahul hadits sahah wa idza yu'jibhu dha'afah. Kalau hadis itu sesuai dengan pendapatnya, dia sahihkan. Kalau nggak sesuai, dia dhaifkan. Ini kan muskilah. Bahkan ada satu hadis dengan redaksi yang sama, riwayat yang sama. Katanya gini, hadis ini setengahnya sahih, setengahnya dhaif. Ini kan bermasalah sekali gitu. Jadi dan nggak pernah ada gitu. Nah itu mungkin ya. Jadi dan saya disclaimer itu video terbarunya Gus Zaini itu yang mengkiaskan Kiai Imaduddin dan Kiai Albani itu murni dari kata-kata saya, tapi beliau belum ngasih royalti itu. Luar biasa. Luar biasa. Gimana? Sebentar saya mut. Kalau saya sebetulnya nggak. Artinya si Albani masih ada kelas. Enggak. Artinya Albani itu bandingkan penguasaan ini kepada jauh. Kok feedbacknya? Berarti ini kiasnya bukan kias aulawi ya? Kan. Malfari. Bukan adna. Ya. Jelas ada ya? Ini kenapa kok? Mau pakai Siapa? Saya? Iya, Sidi pakai mic. Nah, halo. Halo. Nah, enak nggak? Enak ada suara jelas, suara sampean jelas.
Lanjut, mungkin ada tanggapan dari Bang Patri. Ini sama ini. Monggo. Assalamualaikum ini. Udah kalah ganteng, udah menyerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, minta maaf, saya matikan dulu. Gus Imam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.